Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, siang, sore, kapanpun ini dilihat ya. Izin memperkenalkan diri, saya Teofani Hatikus Mawardani, NPM 2255061004. Dan kali ini kita akan bahas tentang Arch. Lalu nanti akan bahas tentang hierarki dan ini rekursif gitu. Dalam database design dari Oracle Academy ini 71 dan 72 nanti. Nah, jadi pertama-tama tuh kita harus tahu dulu apa itu constraint dan apa itu exclusive of relationship. Jadi kalau constraint itu sebenarnya arti bener-benernya itu, arti hakikinya itu batasan atribut dan relasi. Jadi dalam setiap proses bisnis dalam HRD itu pasti kan ada yang namanya batasan, ada restrictionnya untuk tiap atribut dan relasinya. Contohnya nih, batasannya tiap karyawan harus kerja hanya dalam satu departemen. Jadi batasannya cuma satu doang, one and only. Terus kalau di exclusive or relationship itu artinya relasi antar satu entitas dengan dua lebih entitas, tapi dalam satu waktu hanya ada satu entitas. Jadi intinya misalkan ini entitas A, dia tuh bisa berelasi dengan entitas C dan entitas D ke sini sama ke sini, tapi dalam satu waktu dia hanya bisa entah ke A atau entah ke B, nggak bisa ke A dan B bersama-sama. Contohnya gini, wedding pernikahan itu bisa disiapkan oleh event organizer atau wedding organizer, kan beda tuh ya, ada yang khusus, ada yang event aja biasa. Nah, next, benar-benar masuk. Next kita bakal ngelihat ini yang namanya exclusive or relationship. Nah, itu yang bagian ini sama ininya ini. Jadi contoh ini di training event itu bisa diadakan itu oleh si in-house trainer sama eksternal nih, sama training company, dan ini cuma bisa milih salah satu kan, nggak bisa dua-duanya. Nah, Arch itu yang mana? Arch itu yang merah-merah ini nih, di sini. Lalu next kita mau bahas Arch itu apa. Jadi kalau Arch-nya sendiri itu adalah dia itu sesuatu yang hanya mengacu ke satu entitas, tapi dia bisa include dua atau lebih relasi. Tapi nggak semua relasi suatu entitas harus masuk Arch. Jadi misal ada entitas nih punya 5 relasi, nggak harus 5-5 itu masuk ke Arch. Lalu satu entitas itu bisa punya beberapa Arch. Misal satu entitas ada 5, bisa jadi dia punya 2 Arch gitu. Lalu suatu Arch harus selalu konsisten terhadap relasi dan opsionalitas. Next, semua relasi harus antara semuanya all mandatory atau all optional. Jadi kan entitas nih, terus ada relasi nih, semuanya itu antara semua all mandatory atau all optional gitu. Lalu relasi dalam Arch itu bisa kardinalitasnya beda, walaupun itu ya jarang banget. Ya, next ini ada hubungannya dengan super type sama subtype. Ini ada di modul sebelumnya 5 atau 6 gitu. Jadi yang pink muda ini kan super type nih namanya, pink muda. Sementara yang pink tua ini adalah subtype-nya, subnya. Hubungannya Arch, super type sama subtype itu, Arch itu bisa digambarin dalam super type dan subtype. Jadi kan tadi Arch-nya itu misal nih, ini account, ini ada checking, saving, sama other, kesini. Tadinya kan ada Arch-nya gini kan. Nah, ini kita ubah jadi checking, saving, account-nya jadi subtype dari super type account. Next, ini ada dua nih sama. Ini sama-sama event, tapi di sini penulisannya menggunakan subtype super type, sementara di sini pakai Arch biasa. Lalu next kita bakal bahas tentang hierarki sama relasi rekursif. Ini di modul 7.2. Jadi, hierarki itu artinya bertingkat. Di sini hierarki dan di sini rekursif ya. Terus hierarki itu lebih spesifik, lebih khusus, lebih eksplisit sehingga mudah dimengerti. Lalu tiap entitas hanya punya atribut mandatory masing-masing, punya masing-masing nih, mandatory sendiri. Dan data model itu akan menampilkan langsung proses bisnisnya itu gimana. Sementara kalau rekursif itu artinya mengulang dirinya sendiri ya, gitu, mengulang by itself gitu. Jadi dia lebih simpel, udah gini doang, titik, nggak banyak-banyak, tapi dia tuh less spesifik, jadi kita nggak tahu atribut mandatory masing-masing itu apa. Cuma employee aja, employee itu di manager by siapa dan di managerin siapa gitu. Begitu. Jadi ini intinya modul 7. Sekian dari saya, terima kasih.